Baiklah, dalam video ini kami akan membahas hasil diskusi kami, yaitu pengendalian persediaan independen dan pengendalian persediaan tipe independen dalam mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis. Namun sebelum itu, perkenalkan kami dari kelas A kelompok 8, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Samratulangi, Manado. Kami atas nama Virginia Indarasu, Natalia Tuaidan, Mika Olat, dan Brian Tumalun. Baiklah, perkenalkan, nama saya Virginia Indarasu. Saya akan membahas tentang pengendalian persediaan independen. Apakah persediaan itu, dan apa yang dimaksud dengan sediaan independen? Pada pokoknya, sediaan merupakan sumber daya ekonomi yang perlu diadakan dan disimpan untuk menunjang penyelesaian pengerjaan suatu produk. Sumber daya ekonomi tersebut dapat berupa kapasitas produksi, tenaga kerja, tenaga ahli, modal kerja, waktu yang tersedia, dan bahan baku serta bahan penolong. 3 hal yang perlu diperhatikan oleh manajer fabrikasi dalam menangani persediaan, yaitu yang pertama, memelihara sumber patokan, yang kedua, memelihara material sejak berada di dalam perusahaan, yang ketiga, pemanfaatan yang tepat waktu. Pengendalian persediaan independen ini berkaitan dengan pengendalian persediaan dalam bentuk produk akhir atau finish product. Ada beberapa tujuan pengendalian persediaan. Yang pertama, untuk memelihara independensi operasi. Yang kedua, untuk memenuhi tingkat permintaan yang bervariasi. Yang ketiga, untuk manfaat ekonomi atas pemesanan bahan dalam jumlah tertentu. Yang keempat, untuk menyediakan perlindungan terhadap variasi dalam waktu penyerahan bahan baku. Yang kelima, untuk menunjang fleksibilitas penjadwalan produksi. Baiklah, kita akan membahas yang pertama. Tujuan yang pertama yaitu untuk memelihara independensi operasi. Apabila sediaan material yang diperlukan ditahan pada pusat kegiatan pengerjaan, dan jika pengerjaan yang dilaksanakan oleh pusat kegiatan produksi tersebut tidak membutuhkan material yang bersangkutan segera, maka akan terjadi fleksibilitas pada pusat kegiatan produksi. Akan tetapi, sepanjang diperlukannya penyetelan mesin-mesin untuk tujuan menghasilkan untuk mempertimbangkan jumlah produksi yang ekonomis. Tujuan yang kedua yaitu untuk memenuhi tingkat permintaan yang bervariasi. Apabila volume permintaan dapat diketahui dengan pasti, maka perusahaan memiliki peluang untuk menentukan volume produksi yang persis sama dengan volume permintaan tersebut. Dalam dunia nyata, volume permintaan tidak dapat ditentukan dengan pasti, dapat melebihi permintaan karena keberhasilan promosi, dan juga bisa pula kurang dari yang diramalkan, karena adanya tekanan persaingan yang ketat. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempersiapkan persediaan pengaman. Tujuan yang ketiga itu untuk manfaat ekonomi atas pemesanan bahan dalam jumlah tertentu. Apabila dilakukan pemesanan material dalam jumlah tertentu, biasanya perusahaan pemasok akan memberikan potongan harga. Di samping itu, frekuensi pemesanan juga akan berkurang. Dengan demikian, biaya pemesanan termasuk biaya pengiriman sediaan juga akan berkurang. Tujuan yang keempat, untuk menyediakan suatu perlindungan terhadap variasi dalam waktu penyerahan bahan baku. Perusahaan perlu mempersiapkan pengaman yang cukup guna mengantisipasi kekurangan sediaan karena faktor lead time dimaksud. Tujuan yang kelima, untuk menunjang fleksibilitas penjadwalan produksi. Volume permintaan pasar yang berfluktuasi perlu diantisipasi dengan volume keluaran yang juga bervariasi. Volume produksi dapat pula mempengaruhi penggunaan kapasitas, khususnya jumlah shift buruh yang harus dipekerjakan untuk menunjang rencana produksi tersebut. Selain itu, berpengaruh juga terhadap jumlah bahan baku dan bahan pembantu yang harus disediakan oleh perusahaan. Untuk menunjang terwujudnya fleksibilitas dalam penjadwalan produksi, manajemen perlu mengatur jumlah persediaan bahan yang perlu dipelihara setiap saat. Menurut Chase dan Akuliano tahun 1995, Heiser dan Render 2004, dan Krajewski dan Dietzmann 2005, pengendalian persediaan itu memiliki 2 macam faktor utama yang perlu dijawab, yaitu yang pertama penentuan jumlah atau volume pesanan sediaan, yang kedua penentuan waktu penyampaian pemesanan sediaan. Menurut Donald Delmar, dalam melakukan perencanaan dan pengendalian persediaan terdapat beberapa faktor terkait yang memerlukan perhatian. Faktor-faktor tersebut meliputi inventory turnover, lead time, customer service level, stock out cost, dan cost of inventory.
Inventory turnover atau perputaran persediaan merupakan frekuensi perputaran suatu item sediaan yang telah digantikan selama periode waktu tertentu. Misalnya dalam 1 tahun memerlukan bahan baku 1.200 unit. Pemesanan dilakukan 6 kali per tahun per 200 unit. Ini berarti perputaran persediaan adalah 6 kali per tahun. Artinya, tiap item sediaan terganti sebanyak 6 kali per tahun. Lead time adalah interval waktu antara penyampaian pesanan dan diterimanya pesanan sediaan itu dari pemasok. Untuk produk komponen yang diproduksi secara internal, lead time dapat didefinisikan sebagai waktu total yang diperlukan untuk memperoleh bahan baku yang diperlukan dan atau membeli komponen, melaksanakan pengolahan yang diperlukan, fabrikasi dan langkah-langkah perakitan, pengepakan serta pengiriman barang-barang itu ke divisi lain di dalam perusahaan atau kepada pelanggan. Yang ketiga, customer service level merupakan derajat layanan kepada pelanggan yang mengacu pada presentasi dari pesanan yang dapat diisi dengan sediaan atau produk jadi yang akan diserahkan berdasarkan suatu tanggal tertentu yang telah disetujui. Derajat layanan kepada pelanggan ini merupakan fungsi langsung dari titik pemesanan kembali dan didefinisikan sebagai level sediaan atau waktu mana suatu order telah ditetapkan untuk mengganti unit sediaan yang sudah terpakai atau terjual. Stock out cost adalah biaya atas kekurangan sediaan yang terjadi ketika permintaan melebihi tingkat persediaan. Biaya yang dihubungkan dengan ketidakcukupan sediaan meliputi hilangnya citra baik dari pelanggan, terhentinya proses produksi yang sedang berlangsung, dan tindakan yang cepat perlu diambil untuk menghindari atau memperkecil tekanan kekurangan sediaan tersebut. Biaya persediaan terdiri atas variabel dan biaya tetap. Biaya variabel persediaan meliputi 1. Biaya pemesanan atau ordering cost, dan kedua, biaya penyimpanan atau storage or holding or carrying cost. Biaya tetap persediaan ialah harga dari persediaan itu sendiri. Dalam hal ini, harga dipandang sebagai biaya tetap karena pendekatan yang dipakai dalam biaya persediaan ialah harga sediaan yang diketahui tetap dan tidak berubah. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya, Natalia Tuaidan. Biaya variabel persediaan lazim disebut incremental cost. Dengan demikian, biaya variabel total dapat ditulis dalam persamaan berikut ini. Sesuai dengan penjelasan tersebut, biaya persediaan yang optimal akan tercapai pada titik keseimbangan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Visualisasinya dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Asumsi dasar persediaan optimum. Persediaan optimum akan dicapai pada titik keseimbangan antara biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Secara matematis, keseimbangan tersebut dapat dirumuskan melalui persamaan berikut. D per Q dalam kurung S sama dengan Q per 2 dalam kurung H, sehingga 2DS sama dengan Q pangkat 2H, Q pangkat 2 sama dengan 2DS per H, dan Q optimum sama dengan akar 2DS per H. Q optimum sering disebut economic order quantity, yaitu jumlah unit yang dipesan pada biaya yang paling murah atau optimal. Model ini memakai asumsi sebagai berikut. Permintaan selama 1 tahun atau D diketahui tetap dan tidak berubah. Harga sediaan atau C diketahui tetap dan tidak berubah. Sediaan dianggap selalu tersedia sehingga dapat diperoleh setiap dibutuhkan. Biaya sediaan diketahui tetap dan tidak berubah. Berdasarkan asumsi tersebut, maka faktor yang dianggap berubah-ubah ialah kuantitas pemesanan atau Q, yang tergantung pada nilai faktor D, C, dan biaya-biaya sendirian. Ini adalah contoh soalnya. Melalui pendekatan tabel, perhitungan pemesanan optimum dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa persediaan optimum ialah 500 unit, karena persediaan pada titik tersebut akan memberikan konsekuensi biaya yang paling murah. Model pengendalian persediaan. Ada 2 macam pendekatan utama dalam pengendalian persediaan, yaitu yang pertama, sistem pemesanan dengan jumlah yang tetap atau fixed order quantity system,
Yang kedua, sistem pemesanan dalam periode waktu yang tetap atau fixed time period. Perbedaan kedua model tersebut adalah pada model yang pertama, waktu pemesanan dapat lebih cepat atau dapat lebih lambat dari biasanya, tetapi unit yang dipesan tetap sama besarnya. Sebaliknya, pada model yang kedua, periode waktu penyampaian pesanan adalah tetap jadwalnya, tetapi unit yang dipesan tidak tetap, tergantung pada kebutuhan pada waktu pemesanan. Ini adalah pembagian model dasar pengendalian persediaan. Model tersebut merujuk pada pendapat beberapa ahli. Model minimalisasi biaya. Bagian A, model deterministik. Yang pertama, simple fixed order quantity model. Yang kedua, simple fixed order quantity with usage. Yang ketiga, fixed order quantity with shortage. Yang keempat, price break model. Bagian B, model probabilistik. Fixed time period model. Bagian A, model deterministik. Simple fixed order quantity model. Titik pemesanan kembali, reorder point atau R, persediaan pengaman, safety stock atau B, pemakaian harian atau D-bar, tenggang waktu, lead time atau standar deviasi selama lead time atau sigma U, varians pemakaian bahan per hari atau sigma pangkat 2 DI, standar deviasi pemakaian bahan per hari atau sigma DI, tingkat layanan dari sediaan atau alfa. Ini adalah contohnya. Kebutuhan per tahun 15.000 unit, biaya pemesanan Rp500 dan biaya penyimpanan Rp60. Hari kerja per tahun dihitung 300 hari dan lead time rata-rata 3 hari. Tentukan R tanpa sediaan pengaman. Penyelesaian, R sama dengan D bar L, D bar sama dengan 15.000 bahagi 300 hari sama dengan 50 unit per hari. R sama dengan 50 unit kali 3 hari sama dengan 150 unit. Pemesanan harus dilakukan jika sediaan di dalam gudang perusahaan sudah mencapai 150 unit dan yang akan dipesan adalah sebesar Q optimum. Pada perhitungan terdahulu, Q sama dengan 500 unit. Dengan persediaan makanan, safety stock atau buffer stock merupakan unit persediaan yang selalu harus ada dalam perusahaan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan. Garis sediaan pengaman ini dalam gambar akan memiliki bentuk yang sejajar dengan sumbu horizontal dan kurva. Tabel di samping menjelaskan kapan pemesanan persediaan harus dilakukan, dan tabel di bawah ini menjelaskan berapa unit yang harus dipesan. Simple Fixed Order Quantity with Usage atau Production Order Quantity Model. Model ini cocok untuk digunakan pada perusahaan yang memproduksi suatu komponen atau barang setengah jadi dan sebagian dari produksi dipakai sendiri untuk membuat produk akhir. Ini adalah contoh soalnya. Dan ini adalah contoh kurvanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Mika Olan. Saya akan masuk dalam materi selanjutnya, Fixed Order Quantity with Shortage. Model pengendalian persediaan yang memperhitungkan kerugian yang akan diderita apabila permintaan pelanggan tidak dapat dipenuhi secara memuaskan. Variabel yang terkait dengan model ini disajikan di bawah ini. Gambar selanjutnya, Price Break Model merupakan model pengendalian persediaan yang memperhitungkan potongan harga karena membeli sediaan dalam jumlah tertentu. Model ini memandang harga sebagai suatu faktor konstan dan tidak akan menerima potongan sekalipun jumlah yang dibeli banyak.
Pemecahan dengan langkah sederhana. Pertama, lakukan key optimum untuk setiap alternatif harga. Kedua, pilih dari hasil yang diperoleh paling memenuhi syarat. Ketiga, lakukan perbandingan kelayakan dari setiap alternatif. Keempat, buat keputusan dengan memilih alternatif yang paling menguntungkan, dalam hal ini dengan biaya yang minimum. Ada contoh di mana Q1 dan Q3 tidak memenuhi syarat karena nilai yang diperoleh tidak berada pada jangkauan kuantitas yang ditawarkan. Sedangkan Q2 memenuhi syarat karena nilai yang diperoleh berada pada jangkauan kuantitas yang ditawarkan. Tabel 11.4 menunjukkan bahwa pengadaan sediaan dengan membeli 1000 unit per order lebih menguntungkan dibandingkan dengan alternatif lainnya. Namun, berbagai risiko perlu diperhitungkan, yaitu pertama, tempat penyimpanan. Kedua, kemungkinan penurunan mutu dari sediaan jika tersimpan lebih lama. Ketiga, modal kerja yang tersedia. Keempat, perkiraan pergerakan harga di masa mendatang. Kelima, biaya umum persediaan lainnya. Jika semua faktor yang dikemukakan tidak mempengaruhi pengadaan itu, maka sebaiknya membeli 1000 unit per order. Model probabilistik, fixed time period model. Pada model periode tetap ini, sediaan akan dievaluasi setelah mencapai periode waktu tertentu, yaitu mingguan, bulanan, triwulan, atau semesteran. Jumlah unit yang dipesan dari waktu ke waktu tidak sama tergantung pada hasil evaluasi periode atas sediaan. Model ini banyak dipakai oleh toko eceran yang meminta pemasoknya untuk berkunjung pada waktu tertentu dan membeli atau memesan sediaan sesuai hasil stock opening. Ada beberapa variabel dan metode analisis menurut Chase dan Aquilan dengan variabel seperti berikut. Dan ini ada contoh. Model maksimalisasi profit. Model ini cocok dipakai pada jenis usaha yang keluarannya harus dijual dengan harga murah jika ketinggalan mode. Misalnya pada usaha konveksi pembuatan aneka macam celana Levi's, antara lain tipe 007. Tipe ini diproduksi dengan biaya rata-rata 75.000 per lembar, dijual dengan harga rata-rata 100.000 per lembar. Jika ketinggalan mode, maka produk itu dijual overall dengan harga 60.000 per lembar. Tentukanlah jumlah produksi yang sebaiknya disediakan agar profit maksimum. Berikut ada tabel data penjualan harian selama periode observasi. Perhitungan profit disajikan dalam tabel di bawah ini. Tentang perhitungan marginal profit dari rencana persediaan. Nilai yang optimum dicapai pada baris sebelum selisih antara MP dan ML negatif. Dalam hal ini ialah pada nilai Rp3.000 segaris dengan 34 unit. Sediaan yang optimal ialah 34 unit. Penyelesaian kasus di slide sebelumnya dapat pula dengan memakai pada tabel sebagai berikut. Metode persediaan independen dipakai untuk mengendalikan sediaan atas produk barang jadi, finish product, dan optimisasinya dianggap bebas dari hubungan dengan sediaan produk lain. Model independen ini memiliki pendekatan yang berorientasi pada biaya minimum dan atau pada profit yang maksimum. Di samping itu juga dijumpai metode pengendalian yang berorientasi pada kuantitas pemesanan. Terdapat berbagai macam model pengendalian pada pengendalian independen. Maka manajemen perusahaan harus mampu memilih tipe yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Brian Pemalun. Saya akan membahas tentang pengendalian persediaan tipe independen. Pendahuluan. Untuk perusahaan yang merakit berbagai macam komponen dan subkomponen atau mengolah adonan berbagai jenis bahan menjadi
menjadi keluaran akhir menghadapi suasana yang berbeda, kita dapat menaksir jumlah persediaan yang dibutuhkan untuk setiap komponen dan subkomponen rakitan. Jumlah keluaran akhir yang harus dibuat atau disediakan dapat diketahui melalui dua cara, yaitu berdasarkan permintaan pelanggan, kedua berdasarkan ramalan permintaan pasar yang dibuat dengan mempergunakan metode peramalan statistik. Kebutuhan terhadap setiap jenis bahan, komponen atau subkomponen ditentukan melalui penentuan jumlah keluaran akhir yang dibutuhkan oleh pasar. Keterikatan kebutuhan akan bahan atau komponen dan subkomponen pada target keluaran akhir menyebabkan tipe pengendalian persediaan ini disebut pengendalian persediaan terikat (Dependent Inventory Control). Persediaan dependen ini lazim pula disebut Material Requirement Planning (MRP). Perencanaan kebutuhan material MRP adalah suatu metode yang dimulai dengan kegiatan peramahan terhadap permintaan produk jadi yang independen, menentukan kebutuhan permintaan terikat untuk 1. Kebutuhan terhadap tiap jenis komponen, 2. Jumlah pasti yang benar-benar diperlukan, 3. Waktu membuat peramalan secara bertahap yang diperlukan untuk memenuhi pesanan guna mencukupi suatu rencana produksi. Heiser dan Render 2004 menyebutkan bahwa MRP adalah model permintaan terikat yang menggunakan daftar kebutuhan bahan, status persediaan, penerimaan yang diperkirakan, dan jadwal produksi induk yang dipakai untuk menentukan kebutuhan material yang akan digunakan. Juga ada Case dan kawan-kawan 2001 yang menyatakan bahwa MRP adalah logika untuk menentukan kebanyakan part, komponen, dan material yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk. Selanjutnya, Russell dan Taylor 2000 menyatakan bahwa MRP adalah suatu teknik pengendalian, persediaan, dan perencanaan produksi dengan sistem komputerisasi untuk menyusun rencana pesanan, pembelian, dan pesanan pengerjaan material. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar yang dimaksud di slide sebelumnya, maka MRP dapat diartikan sebagai sebuah metode perencanaan dan pengendalian material, bahan baku, parts komponen, dan subkomponen. Dari pengertian MRP dijumpai beberapa unsur penting, yaitu A. Jadwal induk produksi sebagai landasan untuk menyusun rencana dari jadwal pengadaan. B. Status persediaan yang akan menjadi landasan penentuan jumlah unit yang harus dipesan. C. Struktur produk yang akan menjadi landasan untuk menghitung jumlah unit bahan yang dibutuhkan untuk setiap jenis bahan yang dibutuhkan. D. Waktu tenggang antara pemesanan dan penerima pesanan yang dimaksud. Gambaran umum MRP dan aplikasinya. Berdasarkan definisi dan unsur penting yang dijumpai dalam MRP, berikut disajikan kerangka umum model MRP. Seperti ini gambarnya. Ada permintaan terdefinisi, ramalan permintaan, desain produk, ada unit pemesanan, dan yang lain-lain. Perusahaan harus lebih dahulu menetapkan jumlah produk akhir, finish produk yang akan diproduksi dalam usaha menjawab permintaan yang ada. Penentuan ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu 1. Mempergunakan angka-angka pemesanan, pengganan melalui angket pemesanan yang disampaikan. Cara ini menghasilkan penentuan jumlah permintaan yang menjadi target perusahaan. Model ini lazim dipakai oleh industri mobil seperti Toyota, Suzuki, Honda, dan sebagainya. 2. Perusahaan harus melakukan pemantauan atau status persediaan untuk setiap jenis material, bahan parts komponen atau subkomponen secara berkala melalui stock of name. 3. Perusahaan menetapkan jumlah yang dibutuhkan
Tetapkan jumlah unit yang dibutuhkan dari setiap jenis material yang akan diproses guna memenuhi target produksi yang sudah didefinisikan. Pesanan yang diterima dari pelanggan atau hasil ramalan atau estimasi atas permintaan pasar menjadi landasan untuk menetapkan jumlah keluaran yang harus disediakan. Andaikan permintaan total per tahun 12.000 unit terbagi atas, bulan ketiga sebanyak 4.000 unit, bulan ke-7 sebanyak 5.000 unit, bulan ke-10 sebanyak 3.000 unit. Jumlah pesanan yang per kesatuan waktu disusun menjadi jadwal induk produksi. Gambar ini adalah hasil pengidentifikasian tersebut dikenal sebagai inventory record. Penyusunan MRP. Penetapan jumlah unit yang dipesan dapat dilakukan dengan mempergunakan beberapa metode. Ada 3 macam metode penetapan jumlah unit yang harus dipesan. Ketiga metode ini adalah fixed order quantity, periodic order quantity, lot for lot. Fixed order quantity merupakan metode yang dimaksud untuk memelihara jumlah unit yang dipesan tetap sama. Jumlah unit yang dipesan dapat ditentukan secara intuitif, yaitu jumlah unit yang dipesan ditetapkan berdasarkan pengalaman manajer produksi selama beberapa tahun terakhir. Periodic order quantity. Pada penentuan unit pesanan berdasarkan periode tetap maka jumlah unit yang dipesan per order dapat saja berbeda dari setiap kali melakukan pemesanan, tetapi selang waktu penyampaian order tetap sama. Lot for lot. Pada metode ini, unit yang disorder disesuaikan dengan jumlah kebutuhan bersih dalam periode yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, unit yang disorder dapat saja berbeda pada setiap waktu melakukan pemesanan. Setelah mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai jadwal induk produksi, status persediaan komponen sekarang ini, dan waktu pesanan serta penerimaan komponen untuk menjamin pelaksanaan produksi secara tepat waktu, kita sudah dapat membuat perencanaan dan pengendalian material. Ada 5 pertanyaan mendasar yang harus dijawab dalam membuat analis MRP, yaitu sebagai berikut. Kebutuhan total, yaitu hasil kali antara target produksi dalam master production schedule dengan unit komponen bersangkutan yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit keluaran menurut Bill of Material. Kedua, sediaan yang ada di gudang atau dalam perusahaan. Ketiga, kebutuhan neto, yaitu selisih antara kebutuhan nota dengan sediaan yang ada. Keempat, jadwal penerimaan pesanan material. Kelima, proyeksi penyampaian pesanan material. Untuk keperluan penyajian contoh yang mengaplikasikan metode penentuan lot size, maka berikut ini disajikan contoh kasus dengan Bill of Material yang memiliki level lebih banyak dan satuan waktunya dalam minggu. Contoh sebuah usaha kerajinan membuat boneka memiliki permintaan seperti tersebut dalam tabel berikut. Pengembangan MRP. Pengembangan MRP berupa Capacity Recruitment Planning, Manufacturing Resource Planning, Enterprise Resources Planning. Capacity Recruitment Planning CRP adalah suatu sistem komputerasi yang merancang proyeksi beban dari rencana material yang ditentukan kepada kapasitas suatu sistem, sekaligus mengidentifikasi beban yang kurang, underloads, dan beban yang terlalu berat, overloads. Beban loads adalah mengacu pada jam standar dari pekerjaan yang dibebankan kepada fasilitas. Unsur utama CRP ada 3 item, yaitu rilis dari proyeksi pesanan yang telah dilakukan dengan memakai MRP. Kedua, arsip rute pengerjaan produk dan arsip pesanan terbuka. Manufacturing Resource Planning. Ini lazim disebut MRP2, yaitu suatu bentuk aplikasi komputer yang mengintegrasikan pengendalian bahan, komponen dan subkomponen dengan biaya sumber daya lean yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu keluaran, output, dan dinilai dalam satuan uang.
Sehubungan dengan itu, terdapat perbedaan nyata MFP 1 dengan MFP 2, yaitu MFP 2 sudah diintegrasikan dengan akuntansi biaya produksi, perencanaan kapasitas, gudang sediaan bahan dan hasil produksi. MFP 1 hanya dengan gudang sediaan bahan dan hasil selesai. Rangkuman, baik MFP 1 dan MFP 2 merupakan alat perencanaan dan pengendalian persediaan untuk keperluan pengolahan atau perakitan. Rencana kebutuhan bahan diturunkan dari target keluaran akhir final produk. Produk akhir yang akan dikerjakan dapat ditentukan jumlahnya melalui dua cara, yaitu berdasarkan data permintaan pelanggan, 2 berdasarkan hasil peramalan dalam kolom estimasi pasar secara statistik.